Silakan yang memulai dengan doa dan nyanyi. Kita bernyanyi dan nomor 3 kami puji dengan riang. Kita tepuk tangan ya teman-teman. 1, 2, 3 ya. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, di mana pada siang hari ini Tuhan Tuhan boleh memberikan kami kesempatan atas kehidupan sehingga Tuhan kami bisa dapat mengawali perkuliahan kami di semester ini dengan baik. Bapa yang surga, kami mohon juga Tuhan untuk Bapak bersama kami, biarlah Tuhan yang memberkati Bapak bersama kami, berikan hikmah dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, agar kiranya ilmu yang diberikan oleh Bapak bersama kami bisa dapat kami terima dan kiranya menjadi bekal kami untuk di masa yang akan datang. Pujilah kepada Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, makasih. Saya mohon maaf tadi terlambat karena saya harus jemput anak saya ke SMA sampai kelas 3 karena seharusnya memang tidak saya jemput, tapi karena dia tidak aktif handphonenya, sehingga saya khawatir dia tidak bisa pulang, sehingga saya jemput. Saya terlambat, gitu ya. Kita akan membahas materi perkuliahan kita 1 semester ke depan. Perkuliahan yang akan kita garap 1 semester ini dalam bidang skripsi. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena semester depan kalian sudah masuk pada seminar proposal dan penulisan skripsi setelah itu. Berarti kalian dibekali. Memang kepada angkatan kalian yang 1 tahun di bawah dan sekalian dan kalian yang memiliki mata kuliah ini biasanya tidak ada mata kuliah dengan proposal skripsi. Harapannya ialah dengan mengikuti mata kuliah ini nanti pelaksanaan skripsi mulai dari proposal itu berjalan mulus, sehingga ujian skripsi itu lebih fokus pada substansi bukan pada teknis. Di teknis nanti kita akan bahas satu persatu sehingga ketika saat menulis mulai maka tidak ada kendala. Banyak hal yang harus kita pelajari dalam mata kuliah ini. Selain teori kita akan masuk praktik. Ceramah menjadi bagian yang pertama dari pelajaran kita. Ceramah nanti saya beberapa kali memberikan ceramah dan kemudian nanti akan mengatakan laporan baca dari buku yang akan saya berikan dan kemudian ada tugas dari kelompok yang akan saya berikan tugasnya, dan yang keempat nanti ada ujian yang harus kita ikuti yaitu ITS dan UAS. Ini biasanya sudah biasa kali semester 7 poin sekarang ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan ini. Jadi apa lagi satu selain ini pada tugas-tugas kelompok yaitu kita akan melaksanakan praktik nanti bagaimana melaksanakan seminar proposal skripsi.
Ini harus kita lakukan, tapi jauh sebelum itu nanti juga kita akan melaksanakan nanti praktik menggunakan Mendeley sebagai program dalam penulisan karya ilmiah. Satu tahun yang lalu saya sudah mengajar ini kepada mahasiswa program Mendeley ini, tetapi dalam praktik yang saya lihat sekarang tidak ada yang bisa berhasil menggunakan program Mendeley dalam skripsinya. Padahal kalau kalian menggunakan program Mendeley, kalian tidak kesulitan menulis kepustakaan dengan cepat, hanya hitungan detik, kalian bisa menyusun daftar pustaka tanpa harus membaca satu-satu, lalu membalikkan nama, lalu membuat percetakan dan sebagainya. Dengan hanya model enter saja, maka kalian sudah menyusun daftar pustaka dengan baik pakai mesin Mendeley. Itu tidak benar. Nanti kalian akan juga dalam praktik kita selain menggunakan program Mendeley, kita juga akan menggunakan nanti bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Selama tidak mahasiswa membuat daftar isi selalu lihat halamannya, buat halaman itu manual itu. Punya orang yang sekolah tahun 90-an. Kalau kalian sudah kapan 2000-an, itu di zaman digital sekarang, itu sudah menggunakan daftar isi otomatis. Hanya tinggal detik, semua daftar isi kita terlihat di komputer kita. Jadi tidak usah menghabiskan waktu lama. Banyak mahasiswa menghabiskan waktu hanya untuk membuat daftar isi lama. Lalu dikoreksi oleh dosen, diganti lagi halamannya, dia susun lagi daftar isi. Berbeda-beda kan? Jadi berbeda daftar isi, berbeda dengan isi. Karena tidak otomatis. Kalau ini nanti berganti halamannya juga akan berganti di daftar isi. Itu banyak hal nanti kita. Ini akan kita lakukan metode penjelasan kita selama 1 semester ini. Lalu bagaimana cara penilaian kita? Sama seperti yang pernah kita ikuti, maka kita akan dinilai dari kehadiran selama 1 semester ini sebesar 20%. Lalu untuk tugas ini dibagi 2, ini 20%. Lalu yang ketiga adalah TS ini 20%, dan yang keempat UAS ini 30%. Jadi kalian akan melihat bagaimana cara mendapatkan nilai di kampus ini. Sudah 6 semester melampaui proses perkuliahan di kampus ini sudah terbiasa bagi kalian. Nah, karenanya untuk mendapatkan nilai yang baik ini itu bukan tergantung dosen, itu tergantung pada kalian. Kalau kalian rajin hadir dari 18 kali pertemuan, kalian hadir semua, itu berarti kalian sudah mendapatkan nilai 20. Tangan kalian sudah 20. Lalu kalian mengerjakan ini dengan baik, lalu 100, maka kalian akan mendapatkan 25 angka. Lalu mengikuti ujian tes yang baik dan hasil kalian bagus 100% dapat plus kalian bagus dapat 30. Jumlah ini 100. Maka kalian sudah dapat menjadi hapus. Tetapi kalau nanti dalam proses studi kalian tidak mau datang 100% hadir, ya dia pakai sampai 4 bolos, dia misalnya 16. Ya, untuk tugas-tugas asal ada laporan baca, asal ada tugas kelompok, asal ada, dapatlah dia menjadi dapatlah ini 20. Lalu UTS apalagi tidak serius, dia dapat misalnya ini 15. UTS UAS juga mengerjakan UASnya tidak serius, dapat dia misalnya ini 20. Atau ini 1, 2, 4, 5,
71. Ini artinya C. Nah, nilaimu tergantung pada dirimu. Jadi bukan saya yang mengambil nilai padamu, tapi kamu yang menilai diri. Supaya dapat nilai A, rajinlah hadir. Hadir tidak cukup. Ada orang yang hadir 100%, tapi perilakunya di kelas tidak baik. Dia datang terlambat. Lalu di kelas tidak kooperatif, dia diam, tidak punya apa-apa, tidak punya kontribusi, tidak punya ide-ide yang membangun dalam diskusi-diskusi. Bahkan cenderung dia misalnya melawan para dosen, ya tetap aja tidak dapat segini. Karena ini kehadiran ini ada juga perilaku di kelas, ada keaktifan di kelas. Ini dinilai. Jangan mulai datang semester baru ini sampai habis semester ini tidak pernah ngomong, hanya datang. Baru tanda tangan absen. Habis itu. Ada pertanyaan? Ya, enggak dapat juga. Enggak sampai 20. Ya, pas-pasan lah. Gitu kan. Hadir sih hadir. Aktifnya hadir, tapi enggak ada di sini. Ya, enggak mungkin dapat 20. Jadi aktif. Ya. Punya kontribusi, punya ide-ide. Tugas-tugas pun begitu. Nanti tugas kelompok ini saya tahu kan dia tidak bekerja kelompok. Tergantung kelompok itu. Ketika presentasi di kelas nanti kelihatan itu orang yang tidak pernah diskusi dengan orang yang diskusi, atau hanya seorang yang mengerjakan. Nanti dalam ini kelas ini kita akan bahas. Absennya sudah diambil? Kenapa? Nanti kita akan bagi kelompok. Nah itu ya, baru kriteria sudah, soal buku-buku dan silabus dan RPS-nya nanti akan saya selesaikan. Lalu saya kirim kepada kalian. Lalu buku-bukunya bisa dicari di perpustakaan. Dan dari laporan baca itu nanti kita akan melihat bagaimana kemampuan kalian. Nah ini ditandatangani dua pertemuan karena kita sudah bertemu pada kuliah umum hari Senin yang lalu kita pertemuan yang kedua hari ini, ya. Itu dua kali karena kita asumsikan pada kuliah umum kemarin kalian sudah hadir semua kuliah umum kemarin. Saya pasti tidak ada Gitu. Jadi izin saya Pak, jadi kemarin Pak posisi BOU itu kami semua sama itu sedang pakai Pak, tapi sudah kami tanya kepada DPA Pak, itu bilang join dengan ini Pak. Jadi kami semua join dengan ini Pak, walaupun sambil mengajar, mungkin dengan keadilan. Oke, kalau kita kalian tanda tangan lah sebagai buah sulung dari semester ini ya. Pokoknya kalian tahu lah intinya. Siapa yang membicara saat itu? Oh iya. Saya ini persiap orangnya. Oke, kalau begitu kita sudah memberikan ini sudah oke. Lalu nanti laporan baca ini dikirimkan 1 hari sebelum hari H, 1 hari. Membaca kalau tugas kelompok ini 1 minggu sebelum hari H. Jadi misalnya kita hari ini hari Kamis, kalau laporan baca berarti dikirim lagi hari Rabu. Hari Rabu pukul 12 maksimal. Kalau presentasi di kelompok berarti hari Kamis. Hari Kamis pukul 12.00. Tapi 1 minggu sebelum. Kalau misalnya hari ini mau presentasi, minggu yang lalu sudah dikirim materi seminar kelompoknya. Tapi kalau laporan baca, kalau hari ini misalnya mau presentasi, kemarin minimal sudah dikirim.
Boleh terlambat boleh, tapi dikurangi dulu. Itu. Kalau mau bagus sebelum jam 18 itu. Ini kalau ini jumlah maksimal yang halaman lebih. Kalau ini jumlah maksimalnya 20 halaman atau lebih. Ya, halaman itu jadi skripsi itu. Ini hanya makalah paper ya. Oke, itu untuk laporan baca terus apa lagi yang mau dijelaskan? Format file. Format file untuk yang laporan baca format inti 2019 ya. 19 underscore nomor absennya baru underscore nama. Ya, untuk laporan baca. Format file. Kita tidak ada paper. Kita paperless. Dikirim nanti ke WA group dan tidak ada dicetak hard copy. Jadi kita hanya baca melalui laptop kita nanti tidak perlu di WA kita. Ya, yes. Lalu untuk yang ini yang tulis kelompok kita 2019 baru nanti ini judul makalah. Judul makalah. Jadi kan saya kasih judul makalahnya, lalu dipresentasikanlah di kelas ini, lalu ketika kalian mempresentasikan di kelas, lalu tanya jawab, lalu ada perbaikan-perbaikan dari teman-teman atau dari dosen, diberilah kesempatan 1 minggu memperbaiki paper itu. Kalau misalnya presentasi hari ini, diberilah 1 minggu hari Kamis depan, diperbaikilah paper itu, dikirimlah Kamis depan ke WA group, dan itulah saya nilai. Cara mengirim perbaikan paper, ini telah 2019 underscore judul makalah underscore perbaikan. Itu cara membuat perbaikan format paper untuk tugas kelompok. Nah, untuk yang kedua ini, kalau kalian salah menulis file, maka saya akan diskualifikasi, tidak akan mendapat nilai dan saya tidak menerima paper. Karena itu dicatat dengan baik. Jangan lupa. Pak, saya lupa. Tidak ada istilah lupa. Saya sudah catat caranya menyimpan file dan mengirim file tugas baca dan tugas paper kelompok. Ya, jadi nanti jangan ada alasan, Pak, saya lupa nggak bisa aku gimana? Jangan nanti buat seperti itu. 2019 underscore lalu kau buat di sini absenmu baru atau langsung namamu Budi, kalau kau kirim sama saya, ya mohon maaf saya tidak terima. Nanti tidak bisa masuk ke file saya mengatakan Anda telah melaksanakan tugas paper atau laporan baca. Begitu ya. Jadi jangan nanti menyesal kalau kalian tidak ada karena memang tidak ada paper kalian yang masuk karena salah format. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu. Cukup jelas atau dimengerti? Bisa diikuti sampai di sini? Bisa ya? Oke, apalagi kira-kira yang perlu dijelaskan dalam silabus ini? Nah, mata kuliah ini, mata kuliah bimbingan proposal skripsi ini kita masuk setiap hari Kamis pukul 14 sampai pukul 15.40 di ruang ini, ruang 4 ya, di ruang 4. Nah, kemudian oke, ini di ruang 4. Dengan belajar bimbingan proposal skripsi ini 1 semester ke depan, kita akan
mempelajari, ya, mempelajari apa yang harus kita pelajari selama 1 semester ini, bagaimana cara membuat makalah-makalah, khususnya untuk persiapan penulisan skripsi, mulai dari bimbingan seminar proposal skripsi, lalu nanti penulisan skripsi. Itu yang menjadi tujuan kita. Setelah selesai mata kuliah ini, kalian bisa membuat seminar proposal skripsi. Ya. Nah, jadi sembari berjalan nanti semester ini, kalian sudah siap-siapkan skripsi masing-masing. Siapa yang sudah tahu apa judul skripsinya dari antara kalian? Siapa yang sudah tahu? Gak ada yang tahu apa judul skripsinya. Itulah kelemahan yang sangat mendasar dari mahasiswa ketika belajar, baik S1 dan S2, baik teologi dan PAK, dalam menulis skripsi. Nah, jadi sekarang sejak awal ini saya harus sampaikan, menulislah dari apa yang Anda tahu. Jangan tulis yang Anda tidak tahu. Jadi, jangan suka mencari judul yang mentereng-mentereng, tapi Anda tidak tahu. PBL, kan? Apa namanya? Program based learning atau apa lagi? Tapi nggak tahu ya apa itu program based learning. Lalu ketika tanya di mana aku terapkan ini, dia pun nggak tahu. Tapi pakai istilah-istilah keren, tapi nggak tahu. Atau dibuatnya metodologi pembelajaran banyak itu. Nanti kalian yang tahu ya istilah-istilah PAK saya tidak tahu. Tapi ketika kita bimbing, dia nggak tahu. Jadi apa persoalan dia nggak tahu. Itu sayang sekali. Itu banyak hal yang terjadi seperti itu. Sebenarnya kalau saya mengajar di mata kuliah metodologi penelitian sosial dan metodologi penelitian teologi atau mata kuliah penulisan karya ilmiah, sejak itu sebenarnya kalian sudah bisa menentukan apa judul skripsi kalian. Bukan nanti setelah mau seminar proposal baru cari-cari judul. Itu namanya cari-cari masalah. Kalau saya dulu semester 1, semester 2 saya sudah mau menggarap skripsi saya. Sehingga proses studi itu sudah saya gunakan mencari bahan untuk skripsi saya. Bukan mencari bahan setelah selesai seminar proposal, baru dia cari buku. Itu ciri-ciri orang gagal itu. Bukan ciri-ciri orang sukses. Jadi jauh sebelum kita menulis seminar proposal, kita sudah punya materi untuk dibaca, untuk digunakan sebagai bahan skripsi. Jadi sama seperti misalnya kalian mengundang orang ke rumah kalian mau makan-makan, sampai di rumah sudah banyak tamu ini. Lalu kalian bilang, apa yang mau kita makan? Ayo usul dulu, usul. Pak bebek ala, saksa. Kamu nyanyi ura, kamu arsik, kamu nyanyi macam-macam. Setelah itu baru dia bilang, tunggu ya, sekarang belanja dulu saya. Pergi dia pasar belanja semua. Pertanyaan, pulang dia masih di situ enggak orang itu? Udah pulang, kecewa. Itu. Jadi seringlah kami seperti itu yang membimbing skripsi. Ketika proposal, kita pikir ini merapi-api, semangat. Mulailah bimbingan. Bulan pertama datang karena bab 1 kan. Seminar itu kan di bab 1 ya, datang. Habis itu kita tunggu 3 bulan berikutnya yang datang. Di mana ini? Telepon. Kemana? Ya bahasa di sini aku mencari bahan-bahan. Susah judulnya. Dia yang cari. Dia yang menentukan, dia yang memikirkan, katanya susah judulnya. Aneh itu kan. Lalu kenapa susah judulnya? Enggak ada bahan-bahan. Seperti tadi, undang orang makan saksang, tapi enggak ada saksangnya, enggak ada cabenya, enggak ada tomatnya, enggak ada segalanya. Baru dia belanja, cari-cari di mana ada babi yang mau dibeli, materialnya.
Pergi dia ke Pulalang, tutup tukang jualan. Karena dia datang jam 12 siang. Dia selesai. Udah bubar pasar. Pergi dia mau beli tomat, udah tutup. Karena sudah jam 1 siang. Lalu dia, kenapa? Malah nggak ada, udah tutup semua kan. Hancurlah. Maka setelah mau dikumpul skripsi besok 1 minggu, baru datang semua bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Encreklah semua. Tolong Pak, kalau nggak ada tamat nanti mamaku tolong Pak. Waduh. Dibuatlah air matanya untuk memuluskan semua skripsi. Di situ yang sering terjadi dan sampai sekarang. Karena kalian tidak siap menulis skripsi. Menganggap enteng skripsi. Sampai tadi saya sudah ujian. Waktu ujian saya coret ini ya ganti ini supaya ini ilmiah dulu. Bagaimana perasaanmu? Yang oh ya terima kasih Pak. Oh terima kasih kami perbaiki. Datanglah ke ruangan tadi buka. Mana yang kau perbaiki? Iya Pak kata udah kutanya abang kelas saya Pak begini. Kenapa kau tanya abang kelasmu? Saya kan sudah katakan ini perbaiki. Iya Pak kata keluar kau. Tanya sama abang kelas keluar. Kan gitu. Karena tidak mau dengar. Sudah kita uji dan lulus, dia sudah judisium. Hore, sepakat. Tapi perbaikannya nggak bagus. Itu mental kita. Dan saya tidak mau tanda tangan skripsi yang seperti itu. Supaya skripsinya bagus, kerjakanlah sejak awal. Cari bahannya, materinya. Jadi kalau kita mengundang orang mau makan ke rumah kita bertanggung jawab. Mereka datang, sudah ada BPK, ada saksi, ada arsip. Tinggal mari kita berdoa. Amin. Wah, nikmat sekali ya. Wah, enak. Gimana cara buatnya ini? Resepnya bawang 1/2 kilo, cabai 1/4 kilo, digiling, jangan di blender. Itu kalian jelaskan. Karena apa? Kalian sudah kerjakan. Itu yang menulis skripsi. Ini skripsinya pun dia bukan dia yang mengerjakan. Copy paste dari orang lain. Rumus-rumus yang dia gunakan pun bukan rumus-rumus yang dia tulis. Enggak tahu dia sama sekali. Nah, ini yang dihindari, maka mata kuliah ini ada. Supaya jangan ada skripsi siluman. Skripsi siluman yang lahir tiba-tiba dan ya hilang tiba-tiba kan. Jadi ini sekolah teologi, sekolah yang mendidik kita untuk menjadi seorang pengajar, seorang teolog, pokoknya jangan melakukan hal-hal duniawi di sini. Kalau kalian pergi ke USU, ada banyak di situ gacok-gacok yang menjual skripsi. Tamat dia, tapi 1 titik pun dia tidak pernah kerjakan skripsi. Tinggal bayar. Model yang mana? Model yang 5 juta, model yang 10 juta, atau model 11 juta, 15 juta satu skripsi. Kamu tinggal tidur nyenyak, mimpi yang indah. 1 bulan selesai skripsi. Kamu tinggal antar ke kampus. Tapi jangan tanya isinya. Di sininya nggak ada. Skripsinya keren. Tapi di sini tidak ada. Nah, skripsi ini adalah bagian dari metodologi pematangan dari setiap mahasiswa untuk menjadi seorang pemecah masalah, problem solving. Salah satu ciri scholar ahli ialah dia mampu memecahkan masalah. Guru itu menemukan banyak masalah dari murid, mulai dari perilaku, mulai dari mempersiapkan bahan ajar, dengan hubungan para guru, hubungan dengan atasan, baik dari keluarga, baik dari masyarakat, punya banyak masalah. Orang yang berpendidikan tahu menyelesaikan masalah. Caranya bagaimana? Supaya kami tahu, kalian sudah tahu menyelesaikan masalah. Diberilah 1 masalah, yaitu skripsi. Skripsi itu ialah masalah akademis. Maka setiap 1 skripsi harus ada 1 masalah akademis yang harus ditulis dan diselesaikan secara akademis dengan metodologi yang benar.
dan diselesaikan dengan kesimpulan akademis yang benar. Maka lahirlah sekolah-sekolah yang handal. Itulah tujuan kita satu semester ini. Sehingga nanti ke depan kita akan menjadi orang yang memiliki kompetensi, mampu menguraikan, mendeskripsikan, menganalisa kajian-kajian penelitian ilmiah. Jadi apa yang kita tulis itu lahir dari kajian ilmiah. Baik pengalaman empiris dan pengalaman teoritis. Apalagi kalian mengangkat judul skripsi kalian dari hasil PPL kalian. Saya sarankan itu karena itu lebih original. Lebih original daripada kalian angkat istilah-istilah luar negeri yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kalian. Ini yang diuji baru-baru ini judul-judulnya bahasa Inggris semua. Tapi isinya bahasa Indonesia. Ngapain pakai bahasa Inggris? Jangan tergoda untuk lebih keren judulnya. Tapi isinya nggak keren gitu. Pakai bahasa Indonesia aja. Lebih keren kan? Itu ya. Jadi mulailah sekarang, kumpul-kumpullah material kalian sehingga nanti ke depan kalian menghasilkan sebuah skripsi yang bagus dan berkualitas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena ini masih pertemuan pertama, kita masih berbincang soal RPS, rencana pembelajaran semester dan silabus. Nanti saya finalisasi material silabus RPS ini, saya kirim kepada kalian dan kita akan lanjutkan sesuai dengan silabus ini. Ada kira-kira pertanyaan? Tidak ada, supaya nanti kita bagi kelompok ya. Saya absen dulu. Desi, Novita, Dita, Paulina, Siregar, nggak ada tanya. Oke. Frans Hamonangan Merpau, Giovanni Manalu, Indri Lolita Natalia Pinem, Johannes Felix, Monica Estefania Trigan, Novita Casanova Gulo, Rada Pranata Saragi, Selvi Saina Ansita Kaban ya. Oke, Ansita Kaban. Gunawan Simanjuntak, Edward Ginting, Natalia. Wah, ada lagu dulu. Natalia, kau jelas berubah. Natalia. Iya. Itu lagu zaman kami itu. 80-an ya. Nanti searching di internet Natalia. Itu. Kamu namanya siapa? Tulus Sagala. Belum tulus kau rupanya. Karena belum selesai di validasi. Nah ini masih 2 minggu ini ya, selesaikan ini. Selesaikan supaya jangan nanti tidak ada namamu. Karena kalau tidak ada namamu nanti, bila nama dibacakan, tak ada namamu. Bila nama dibacakan, gitu. Tak ada namamu nanti kan. Kalau tidak ada namamu, tidak dapat nilai dan tidak akan masuk ke kelas ini. Nah mungkin kesulitan soal uang dan sebagainya, ini masih minggu-minggu pengontrakan. Pergilah ke Wakil 2, mohon supaya ada keringanan membayar dengan cicilan ya. Jadi jangan terhambat belajar karena tidak ada uang. Ya, jadi pergi ke Wakil 2, Pak, mohon izin saya cicil ya, saya bayar dulu setengah. Pasti jawabannya nanti oke, buat surat permohonan. Gitu ya. Jadi jangan terhambat hanya karena uang. Karena kalau nanti cuti, maka ini memperlambat prosesmu jadi sarjana. Karena cuti hari ini, semester ini, 1 tahun berikutnya lagi baru kau bisa mengontrak mata kuliahnya. Dan terhambat, nggak bisa menulis skripsi, nggak bisa melanjutkan apa-apa. Semester depan nggak ada lagi bimbingan skripsi kan, sehingga tidak bisa menulis skripsi. Berarti tunggu tahun depan kan. Udah tambah berapa tahun, rugi. Berhutang-hutang lah, nggak apa-apa lah itu. Biasa gitu lah. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang,
ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian naik. Ya. Oke, berarti sudah oke nih ya. Berarti kita hadir yang punya nama di sini ada 14 orang. 14 dibagi 4 kelompok, berarti 3 orang. 3 kali 4, 12. Nah, hitunglah 1 sampai 4 nanti. Lalu nanti konti catat siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itulah nama kelompoknya ya. Silakan mulai dari sini. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Oke. Siapa ketukar catat? Nomor 1 siapa? Dicatat nomor 1 itu kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Ya, nanti si Dita nanti saya akan tentukan setelah dia masuk ya. Kelompok mana dia masuk. Nanti nama-nama itu kau kirimkan ke WA grup ya, Gunawan. Silakan baca dulu kelompok-kelompoknya itu, nama-namanya. Kelompok 1 Gunawan, kelompok 2 Seti, Desi, Yunus. Kelompok 3 Frans, Nada. Terus kelompok 4 Giovanni, Natalia, Oke, nanti kirimkanlah itu ke grup supaya saya masukkan ke apa. Nah, soal siapa yang kelompok untuk membuat laporan baca nanti saya akan ambil dari absensi. Ya, di silabus nanti ada itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ya, silakan. Laporan baca itu yang kami laporkan itu hasil dari kesatuan. Enggak. Nanti akan saya kasih judul buku kalian baca, lalu bahasakanlah hasil bacaanmu dengan bahasamu sendiri. Jangan pindahkan isi buku itu ke papermu. Jangan pindahkan. Jadi kau baca, renung-renung, kau mengerti, habis itu kau cerita. Sama seperti misalnya gini, kalau ditanya kalian sekarang, coba ceritakan kasusnya Ferdy Sambo. Oleh lancang itu, Ferdy Sambo itu begini, karena kalian tahu ceritanya, apa yang terjadi, lalu kalian bisa memberikan pemikiran-pemikiran ke sana. Kalau misalnya saya suruh kalian menceritakan Manhattan, coba ceritakan Manhattan, kalian pasti, oh Manhattan itu ada 5 lantai, lantai 1, ada Lambrastagi, lantai 2, ini lantai 3, di atasnya itu ada bioskop. Wah, pernah kami ke sana, 5 studio kan gitu. Dijelaskan dengan baik, karena dia tahu itu Manhattan apa. Kalau mau makan di bawah ada ini, kalau mau belanja di sini ada matahari, dan sebagainya. Karena dia pernah ke Manhattan. Kalau dia tidak pernah ke sana, dia nggak bisa. Nah begitu untuk laporan baca ini. Bacalah bukunya, berulang-ulang, pahami, lalu nanti kamu di sini jadi kalian yang mengajar. Misalnya topik kita nanti misalnya cara membuat penelitian kualitatif misalnya. Kalian cerita begini. Jadi bukan lagi saya mengajar. Kalau saya mengajar terus nanti kayak SMP, SMA kan, guru mengajar, boleh mencatat. Sekarang enggak, kalian yang mencari tahu, lalu memberi tahu, sehingga semakin tahu. Jadi kalian aktif dalam belajar.
Jadi kalian cerita nanti begini, kalian nanti dosennya di sini mengajari kita. Baru diskusi tentang topik itu. Gitu ya. Oke. Mengerti ya? Sampai situ ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Ya. Berarti laporan baca itu Pak nanti cuma melengkapi bahan saja. Enggak, beda itu. Beda. Nanti misalnya saya tunjukkan buku, baca bab 1. Lalu kalian bacalah bab 1, apa isinya bab 1 itu? Sesuai dengan apa yang kau tahu, itu baca. Tulis. Gitu. Laporan baca itu tadi setiap ada presentasi kelompok, terus mengenai bahan maksimal dan minimal itu. Tadi sudah saya tulis itu. Nah itu nanti pertama kita akan masuk laporan baca. Baru setelah itu tugas kelompok. Ya, jadi tidak langsung laporan baca kelompok, enggak. Laporan baca itu mungkin nanti ada sekitar 4 atau 5 kali pertemuan. Nanti kita membahas 5 topik. Kan? Kalau kelompok tadi 4 kali pertemuan. Baru nanti praktik lagi kita. Bagaimana menggunakan Mendeley, bagaimana menggunakan memakai mengisi daftar isi otomatis. Nanti ketika kita menggunakan praktik Mendeley dan Mendeley dan membuat daftar isi ini, bawa laptop masing-masing. Bawa laptop masing-masing dan materi yang akan kalian buat daftar isi. Masuk ada paper yang kalian belum buat daftar isinya, nanti kita belajar bagaimana membuat daftar isinya. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Mengenai laporan baca itu Pak, apakah hanya dalam bentuk PA aja nanti kami kirim sama Bapak, atau ada saat yang harus diserahkan sama Bapak? Enggak usah. Kita paperless, tidak perlu dicetak seperti ini. Nanti ketika belajar seperti ini, buka laptop kalian masing-masing atau handphone kalian masing-masing. Di situ dibaca. Tapi kalau kau misalnya seperti sebagai orang yang mau mempresentasi, tidak bisa baca laptop, kau mau print untukmu, ya silakan. Kau baca begini. Tapi kalau yang lain, tidak ada paper. Karena satu paper ini, satu pohon tumbang. Tidak tebang untuk sebuah ini. Kalau paper nanti 5 halaman satu laporan baca, kita 14, 5 kali 60 halaman, itu kan sudah 60 pohon ditebang di bumi ini. Makin panas sudah bumi ini ya. Kalau paper nanti 20 halaman, kali 4 kelompok, 80 halaman. Berarti 80 pohon tumbang. Jadi panas bumi ini. Ngapain? Kita sudah dikasih media sosial, tidak baca di laptop atau baca di sini. Saya semua sekarang data-data di sini, simpan di sini. Menggunakan smartphone itu, jadi semua dokumen-dokumen apapun ada di sini. Jadi tidak perlu lagi bawa. Dulu kan ada external hard disk kan? Yang 2 tera, ada 5 tera, 1 tera, ada 500 GB. Sekarang apa yang sudah ada Google Drive? Semua data kita simpan Google Drive. Semua data-data kalau dia berita-berita, gunakan Evernote. Semua data-data kita, file kita, simpan aja di Evernote. Saya menggunakan Evernote ini. Mau cari apa sekarang di sini? Mau cari data apa? Saya simpan data-data. Kalau mau cari data lebih dalam lagi, buka Google Drive. Di Google Drive itu sudah saya simpan semua. Sehingga tidak bawa flash disk lagi kemana-mana. Ngapain bawa flash disk? Sudah disimpan oleh Google Drive, Evernote, apalagi iCloud, apalagi sekarang. Ada lagi Datacom lagi yang baru, ada lagi e-box, waduh banyak sekali. Jadi nggak perlu lagi sekarang bawa berat-berat. Ya. Jadi ini harus kita hindari penggunaannya. Bahkan skripsi pun saya sudah katakan tidak perlu lagi di ruang dosen itu banyak sekali.
Aku nggak baca itu. Saya menguji pakai apa? Pakai apa namanya? Saya pakai ini aja. Kalau pakai catatan-catatan, saya coret-coret, lalu saya apa? Saya kirim ke dia lagi balik. Sehingga catatan kita ada di sini. Ini lagi kirim-kirim apanya. Jadi di sini semua ada catatan-catatan kita. Jadi kita kirim filenya, dia bisa perbaiki. Kita coret-coret semuanya di sini. Misalnya ini sudah lebih bagus. Jadi tidak ada alasan mereka bahwa tidak kerjakan, belum periksa. Aku udah periksa. Tadi kan dia komplain. Skripsinya katanya belum diperiksa. Saya bilang, saya tunjukkan sama dia catatan saya waktu ujian. Berarti kan bisa di apa? Di catatan di sini, perbaikan. Jadi kita tidak capek lagi memeriksa buku-buku apa hardcover-nya. Jangan seperti ini, apa itu. Kita bisa tulis di sini. Jadi kita tidak capek lagi memeriksa. Tinggal coret-coret di sini aja. Sehingga tidak perlu lagi dia menyetor ke saya banyak apa namanya itu catatan-catatan mereka. Misalnya seperti ini, kalau saya mau periksa materi seseorang, misalnya tipe perkalian masuk ke saya hanya buka di sini, lalu saya coret-coret mana yang salah kalimatnya, kata-katanya. Jadi tidak perlu kertas itu lagi saya coret-coret. Karena samanya isi, apa intinya kan? Tapi harus memang pakai apa kita? Pakai jaringan internet ya. Kalau tidak ada jaringan internetnya agak susah mengerjakannya. Itu kelemahannya. Tapi sekarang kan semua di mana-mana sudah ada internet kan. Di gunung-gunung pun sekarang bisa internet. Nah, misalnya seperti ini, kalau saya mau masih koreksi, tinggal misalnya ini ganti kontroversi, ini tesisnya ganti kalimat tesis, bisa coret-coret di sini. Nah, setelah saya coret, ya saya kirim lagi filenya sama mereka. Jadi mereka bisa baca. Atau nanti ini misalnya dengan term ini harus turunkan ke bawah satu spasi. Nah, bisa kita melakukannya di sini. Sehingga kita tidak perlu lagi menulis di sini. Karena dia sudah sediakan fasilitas. Itu contoh, ya. Makanya saya tidak mau jadi Oke, sampai di sini lagi kira-kira. Pas ya. Oke lah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada hari Kamis yang akan datang. Semoga kita diberikan Tuhan kesehatan dan panjang umur. Oke, silakan. Siapa yang akan menutup nyanyi dan doa? Mari kita menutup kelas program kita. Kembalikan ucap syukur kepada Tuhan, kasih dan karunia kepada kami sore hari ini. Kami boleh berkumpul untuk memulai proses perkuliahan Al-Quran Tuhan. Berkati kami selama satu semester ini untuk mengikuti bimbingan proposal skripsi supaya kami bisa mempergunakan dan
bisa melakukan yang terbaik di proposal skripsi kami. Itu juga dalam Bapak dosen kami memberikan engkau berikan kebijaksanaan dalam membimbing kami selama 1 semester. Sementara kami akan memperoleh Tuhan berkati kami di perjalanan dan sampai di tujuan dengan selamat tanpa ada yang terjadi kami dalam dosa berdosa dan dosa yang perbuatan kami. Terpujilah nama Tuhan sampai selamanya. Amin. Amin. Oke, selamat sore bagi kita semua ya.